yang sekian lamanya untuk kegiatan pemuda. Apa pernah ada di tengah-tengah masyarakat ini pemuda yang sudah pernah mendapat bagian-bagian seperti itu untuk kemakmuran masyarakat? Belum ada. Nah, jadi kepada Bapak Dewan yang terhormat, kepada instansi terkait, Bapak Camat yang punya daerah di sini, mohonlah kita dari masyarakat kecil ini masyarakat kecil ini tidak dipengaruhi dengan tumpangan politik apapun, tidak dari partai apapun. Ini masyarakat kecil, suara hati. Murni. Kira-kira Pak? Ayo sudah. Terima kasih. Tadi sudah banyak keluhan yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Ya, kami dari DPRD Kabupaten Tebo, ya mewakili Dapil 2 termasuk Tengah Ilir, kita akan berupaya ya untuk memfasilitasi. Siap. Mohon maaf tadi sudah saya sampaikan. Siap. Ini kewenangan bukan kewenangan kabupaten. Ini kewenangan jalan nasional provinsi. Betul. Masalah tambang pun SDM kewenangan provinsi. Ya. Ini perlu Bapak ketahui. Kita hanya bisa mediasi, memfasilitasi. Ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mediasi terhadap perusahaan. Langkah-langkahnya yang terbaik itu pada sebulan lagi. Sudah berteman ini sudah kita bikin ya kita laporkan. Nah nanti kita negosiasi, kita duduk bersama. Selama ini kan tidak pernah kita duduk bersama. Ya, benar. Saya baru kali ini diundang. Iya kan? Kalau kita tidak pernah. Nah kita selesaikan dulu permasalahan. Kalau tidak ada penyelesaian nanti, ayo monggo silakan. Suara rakyat, suara masyarakat berarti bagi negara ini. Ya, nah, tapi kita cari celah dulu, ya, solusi yang terbaik. Maksud saya kita duduk bersama dulu. Nah, ini kalau begini terus saya rasa ini tidak penyelesaian, ya, tidak penyelesaian. Inilah masjid kaca ini yang hancur. Iya, paham begini. Jadi izin Pak Dewan, kalau duduk bersama itu sudah 1 tahun yang lalu. Beberapa Ya, tahun itu makasih bilang tadi. Jadi kita agak sulit sekarang. Dulu begini Pak, dulu kita kan tidak ada dilibatkan dalam permasalahan ini. Iya. Kami kan tidak tahu. Nah, kita kan nggak tahu permasalahannya Pak. Kita tidak pernah dilibatkan. Pernah dulu pilih barang perusahaan itu tempat kades mesti Pak Samsuri jadi kades. Iya. Alasan kalau nggak mau kena debu kena apa bikin rumah pinggir jalan itu satu omongan itu seperti itu. Ah ini. Ya itu Mas saya tuh yang bilang begitu. Pak Imam itu kita tidak ini. Maka saya bilang tadi kita kan kami ini kan posisinya kan wakil rakyat. Ya kan Ya, benar. Makanya kita coba dulu untuk duduk bersama. Nah ini langkah awalnya. Kalau nggak begini ya, saya rasa tidak ada jalan keluarnya. Di situlah memang. Ya kan? Bilang. Tidak ada solusi jalan keluarnya. Ya untuk menyikapi jalan keluar sebenarnya kalau tahu orasi seperti ini kayak dari perusahaan yang ada di Tengah Hilir, aturannya atau perwakilannya atau korlapnya atau manajernya harusnya kan menemui di sini. Kami begini Pak. Kalau tahu seperti ini, contoh ini di stop sama masyarakat banyak. Seharusnya ada yang datang mewakili, apalagi ada dewan di sini. Seharusnya dia tanggung jawab, ada pertanggungjawabannya di sini. Mana pertanggungjawaban orang perusahaan sama sekali? Kalau posisi begini perusahaan Iya, mungkin iya betul, nggak mungkin. Perusahaan itu punya korlap Pak. Karena nanti takut terjadi benturan, nggak mungkin. Makanya saya bilang tadi kita selesaikan nanti. Kita duduk bersama. Tetap kita Kita panggil nanti. Nah, ini kami mohon ini langkah yang terbaik. Jangan lama-lama Pak, segera. Tribuners, dapat saya melaporkan bahwa saya saat ini sedang berada di Kabupaten Tebo, tepatnya di Tengah Ilir. Di sini warga Simpang Niam khususnya sedang melakukan aksi protes terhadap jalan yang rusak akibat aktivitas batubara. Karena janjinya ingin membangun jalan ini jalan nasional ya, bukan jalan desa lagi, jalan nasional yang hancur tidak ada diperbaiki sampai sekarang. Padahal menuju ke sana itu ada SMK, sekolah, SD dan pemukiman, tapi tidak ada juga perhatian. Kalau hujan becek, kalau panas berdebu, mungkin warga sudah bosan. Kami ini dituduh secara perlahan dengan racun batu bara yang ada. Ada baiknya sekitar Pak, ada baiknya. Ini sudah ada mobil yang dihentikan tadi. Saya terus Pak, kalau saya punya modal, saya mau pergi orang mana yang mengolah batu bara ini, saya bisa pergi korporat lah. Korporat
jalan ini mencari keuntungan di sini sementara kami yang dirugikan. Makanya untuk saat ini supaya actionnya perusahaan itu cepat menemui kita dalam hari ini atau besok, selama perusahaan belum menemui kita, kami akan tetap mengadakan penahanan mobil di sini. Betul. Setuju kawan? Itu aja. Setuju? Harga mati. Harus bangun. Sudah 3 tahunan batubara Pak berjalan. Janjikan saya. Begini terus. Kami mohon Pak Apa, Dewan 3 tahun? fasilitasi kami menengahi kami. Saya yang lama di sini. Bapak aparat Berjalan. KM sudah keluar. agar tidak terjadi bentrok antara kita dan pihak investor. Kami berharap investor di sini Pak mensejahterakan kita, bukan menyengsarakan kita. Inilah yang kami harapkan. Bukan kita bilang orang muda. Saya kan bisa kasih pendekatan sama orang ini, jangan sampai bikin bentrok gini. Bisa Pak? Nggak bisa. Ngapain saya ikut-ikut? Udah mau mati kok ikut. ketahui nih maaf Pak. Kita kemana habis ukur jalan itu berapa kali jalan ini udah diukur. Nggak ada. Dengan masyarakat semua ada berita anggaran pertama 52 M untuk pembangunan dari simpang Niam sampai ke PKS. Itu anggaran Bapak informasi di TV Pak. Saya sudah pernah, bukan saya yang mendengarkan. anggaran dari mana? Masyarakatnya itu tahunnya sangat sudah diberitakan Pak. Dulu udah mencuat. Dari dewan dulu itu. Saya ini ya Pak ya, sudah 3 kali pemilu. Kalau mau pemilu, pokoknya untuk nggarap jalan ini. Tapi mana? Janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Iya betul. Itu janjinya Pak. Yang sebelumnya HP-nya tuh, udah itu belum jualannya, udah itu sekarang juga. Tapi bukan saya Pak. Bukan. Makanya ya sekarang harus buktikan. Ini kan anggota dewan. Iya betul. Sepakat kita tabung Pak. Kita cari solusi yang terbaik ya Pak ya. Kalau saya udah kakek-kakek seperti Iya. namun menurut saya nggak perlu lagi sebetulnya. Tapi kita penerus bangsa. Betul. Siapa nanti? Penerus bangsa. Tapi masih berjuang muda. Berjuang kita. Oke. Kita kasihan anak cucu kita udah mana? Jadi saya ini sedikit corona. Jadi maksudnya bagaimana nih Pak? Maunya dibangun Pak. Ada korban. Belum ada keputusan maunya mobil stop. Stop dulu kepada perusahaan. Maksudnya begini, stop. Artinya hari ini perusahaan harus menghadap para masyarakat. Harus ketemu dulu. Apa solusinya yang lebih bagus? Ini Pak, ini ada ini. Kita kini sebelum perusahaan itu bersedia menemui kita, kegiatan penambangan di sini kita stop dulu. Kami berharap Bapak kapan harinya memfasilitasi kami ini, pada itu di mana tempatnya. Dalam waktu dekat ini. Bila perlu hari ini, besok mungkin 2 hari kita langsung ke kecamatan kita. Siap Pak Dewan, terutama ini stopel. Itu aja. Pak Dewan, stopel ini harus pindah, jangan di pinggir jalan seperti ini Pak Dewan. Nanti kita cari solusinya. Kita bahas nanti bersama. Ya, kita bicara bahwa ini pun tidak ada solusi juga. Ada gunanya. Belum ada. Nah, saya minta ini Pak Sekda pada wakili besok pagi hari apa? Kalau bisa cepat hari ini, Kamis, dia ke kamar Jumat, bikin sinyal. Jumat. Begini Pak Sekdam, Jumat besok semua perusahaan yang ada sini panggil ke camat, kita selesaikan. Ya? Setuju? Jumat. Nyari stop semua. Datang semua. Kita mencari intinya. Bang, tanggapan itu Bang, tentang permintaan masyarakat untuk melarang aktivitas batubara lintas ini gimana Bang tanggapan itu? Ya, kalau kami dari wakil rakyat ini kita tidak bisa juga menghalangi ya. Terus kita selaku DPRD Kabupaten Tebo tidak bisa memutuskan secara sepihak karena ini semua kebijakan provinsi ya. Kita bisa hanya mediasi, memfasilitasi ya, mencari jalan keluarnya bagaimana supaya masyarakat kita tidak ada benturan lagi permasalahan yang ada di tengah ilir ini.
Pertama masalah jalan. Ini insya Allah nanti hari Jumat tadi sudah kita perintahkan saudara Sekcam, kebetulan camat nggak hadir. Insya Allah hari Jumat besok akan ada pertemuan terhadap pihak-pihak perusahaan yang terkait dalam permasalahan jalan di Tengah Ilir ini. Ada berapa perusahaan di dalam ini Bang? Yang Saya belum monitor juga. Banyak, saya rasa banyak. Memang banyak. Memang ya, kita bukan ini, kami dari wakil rakyat. Ini kalau kita lihat keadaan yang ada ini memang ini sangat miris. Ya. Perusahaan ini nampaknya hanya membiarkan. Tidak ada peduli sedikit pun terhadap masyarakat yang berdampak lingkungan ada sini. Ini jujur kita katakan. Ini insya Allah kita akan fasilitasi ini besok Jumat ya, terhadap perusahaan yang ada di Tengah Ilir ini beserta masyarakat yang ada di Tengah Ilir ini. Jumat kita Tempat sendiri? gimana? Untuk tempat mediasi sendiri? Tempat mediasi kita laksanakan nanti di kantor camat. Ya. Nah, saya rasa cukup dulu. Sedikit Pak, kami minta supaya servis sekarang sampai ke kamera. Ya, besok kita sama-sama. Ya, kita rapat besok sama-sama. Rekan-rekan media yang kami hormati, inilah kenyataan yang ada. Masyarakat yang protes ini baru gelombang pertama, tapi gelombang keduanya akan semakin banyak. Oleh karena itu, saya berpesan kepada para pejabat tinggi, terutama di DPR RI yang mewakili Provinsi Jambi, DPR RI, tolong lihatlah realita yang ada masyarakat kita. Di samping permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan, di samping itu juga kondisi jalan yang semakin parah, kami mencoba mengetuk pintu hati bapak-bapak dari DPR RI ataupun dari provinsi. Cobalah, bantulah masyarakat ini, jangan hanya kami dibutuhkan di saat pemilu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tuntutan kita sendiri apa aja Pak? Tuntutan yang pertama harus ada sinergi antara perusahaan dengan masyarakat. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan mereka hanya mengambil keuntungan, kami dibiarkan sengsara. Kami mendapatkan hanya racun limbah mereka. Jadi kami tuntut adalah partisipasi mereka terhadap masyarakat ini. Yang kedua, tuntutan kami kepada pemerintah pusat agar ini segera dibangun. Ini janji-janji ini sudah lama. Mohon DPR RI, DPR Provinsi Jambi, Gubernur Jambi yang masih baru-baru semangat-semangat, ini adalah pesan masyarakat dari Tengah Ilir, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, harap kiranya terketuk hatinya untuk membantu masyarakat di sini dalam hal pembangunan jalan. Diperkirakan hanya sekitar sampai 15 sampai 17 km saja. Itu saja pesan kami dari masyarakat. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media. Ada berapa Bang perusahaan di sini? Perusahaan ini lebih kurang 8 perusahaan Pak. Apa perusahaannya? Untuk batu bara ada sekitaran 4 perusahaan. Kemudian minyak, oil, migas. Nah, itu aja perusahaan ini Pak yang mengetahui. Mondor Pak. Ya. Jadi penyetopan mobil batubara ini sampai kapan kita lakukan? Kita akan stop mobil batu bara ini Pak sampai ada jawaban dari pihak perusahaan dan pemerintah Jumat. Nah, ini ada kesepakatan hari Jumat kita akan adakan pertemuan di Aula Camat untuk membahas masalah-masalah yang timbul dari akibat kendaraan ini Pak, batu bara ini. Sudah ada persiapan tuntutan yang akan kita sampaikan pada perusahaan? Alhamdulillah Pak, sudah kita sampaikan, bahkan tembusannya sampai ke gubernur Pak. Maksudnya Pak? Masalah jalan kita ini sudah siap. Selain jalan apa lagi yang kita minta? Ya, selain jalan, tolong diperhatikan masyarakat yang terdampak ini Pak. Selama ini debu, kemudian lumpur, nah, mobil-mobil perusahaan yang kebalik sehingga kendaraan petani yang mau lewat susah Pak. Stopel segera dipindahkan juga Pak. Dan kami minta juga stopel yang berada di lingkungan warga kami mau minta dipindahkan. Ada berapa stopel? Di sini ada 2 Pak. Ada sekitar 3 km dari sini dan terutama yang di sini Pak. Ya kita boleh lihat pemukiman ya. Kita kemungkinan warga. Kajiannya nanti kan melalui AMDAL. Kita kaji nanti AMDAL gimana. Ya, kira itu Pak. Dari Kabupaten Tebo, Kecamatan Tengah Ilir di Simpang Meang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.